bersyukur kita kepada Allah, karena dengan bersyukur itulah Allah akan menambah nikmatnya. Karena memang itu yang Allah janjikan kepada kita. Kalau kamu ingin nikmat ditambah, maka syukuri yang sudah diberikan, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat itu. Namun apabila kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, berarti kita kufur. Maka Allah pun memberikan ancaman bahwasanya orang yang kufur itu akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mensyukuri nikmat alhamdulillah? Secara bahasa kita ungkapkan melalui mulut, namun secara amalia kita lakukan semua yang diperintah Allah. Gunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah, maka itulah sesungguhnya yang dikatakan bersyukur. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, warga ikram Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah, mungkin pada kesempatan ini tema yang mungkin akan kita sampaikan berkaitan dengan keluarga sakinah. Setiap kita menengok orang yang menikah, setiap kita pergi ke tempat orang menikah, maka selalu ucapan ini yang keluar, ucapan selamat, semoga samawa. Nah, ini disingkat sering, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu doa, dan itu diucapkan dulu ketika kita selesai akad nikah. Nah, sekarang sudah ada yang nikah itu sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sudah dilalui, dan doa itu diucapkan beberapa puluh tahun yang lalu. Kira-kira sudahkah kita dapatkan samawa itu? Sudahkah kita temui yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu? Apakah sudah kita temui apa belum? Kalau jawabannya belum, apakah kita harus menikah lagi? Tentu tidak. Maka oleh karena itu tentu kita mesti paham bagaimana untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sakinah, apa arti sakinah? Ketenangan. Ya, ketenangan itu di mana letaknya? Di dalam hati. Ya, bukan badan yang tenang tapi hati. Dan tenang itu hanya akan didapatkan, ketenangan hati itu hanya akan didapatkan kalau menurut Al-Quran, ala zikrillahi tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah, hati seorang mukmin itu akan tenang. Itu secara umum. Wabil khusus untuk mendapatkan ketenangan itu adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka hati seorang mukmin itu akan tenang. Ini kunci, ya. Tapi apabila di antara mereka ada yang tidak mendirikan sholat, maka sangat mustahil Allah akan menurunkan sakinah itu ke dalam keluarga. Bahkan mungkin Allah akan mendatangkan problem masalah demi masalah. Maka tak berat-berat Pak
untuk mendapatkan sakinah itu tidak berat. Kuncinya yang pertama, dekati Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Dengan mendirikan sholat, karena Allah lah yang menggenggam hati manusia. Maka ketenangan itu hanya akan didapatkan bila Allah memberikan ketenangan itu dalam hati kita. Salah satu jalannya adalah dekati Allah dengan mendirikan sholat. Maka ini yang pertama yang kita usahakan. Kalau kita ingin keluarga kita tenang, hati-hati keluarga kita tenang, maka mesti pertama yang harus dilakukan adalah mendirikan sholat. Pertama, yang mendirikan sholat kepala keluarga. Ya. Kalau kepala keluarganya itu mendirikan sholat, maka dia akan risau melihat keluarganya yang tidak sholat. Kalau mendirikan, kalau hanya sekedar mengerjakan sholat, maka kadang setelah dikerjakan tak ada akibat. Istrinya tak sholat tak masalah, anaknya tak sholat tak masalah, karena dia hanya mengerjakan sholat. Tapi apabila mereka melihat sholat, yang risau pada keluarga mereka yang tidak sholat, maka akan ada kewajiban kepada setiap kepala keluarga itu, ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nara itu artinya adalah sebuah hal yang membuat manusia itu tidak tenang. Makanya kalau yang dikatakan neraka itu memang neraka isunya. Tapi kan ada orang yang mengatakan itu masuk di neraka. Artinya apa? Sebuah kondisi yang membuat manusia itu tidak nyaman. Itulah sesungguhnya hakikat daripada neraka itu. Akan mendatangkan kesusahan dan maka pastikan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana setiap cita-cita kita ini sebagai kita ingin rumah kita dapat kesakinah, maka kita tidak sebagai lain Ustaz, kami lain sembahyang, tapi tidak ajur, semakin bisa ya, sembahyang lain, tapi hakikat yang diharapkan dengan sholat akan mendatang tenang itu tidak juga dapat. Banyak juga masalah di rumah tangga kami. Suami bermasalah dengan istri, istri bermasalah dengan suami, suami bermasalah dengan mertua, mertua bermasalah dengan, dan segala macam timbul. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji sholat itu mampu menyelesaikan masalah. Tapi kita sholat, masalah kita ada apa? Yang salah bukannya Allah, yang ingkar janji bukan Allah, tapi yang mesti kita periksa dulu adalah sholat kita itu sudah benar apa belum. Nah ini Pak, sudah benar apa belum? Sebab kalau sholat kita sudah benar, Allah berjanji akan dapat menyelesaikan masalah-masalah kita dengan melalui sholat. Tapi justru yang kita temui semakin sholat semakin banyak masalah. Apa masalahnya? Mungkin sholat kita belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Tentu saja kita akan evaluasi sholat kita. Rasulullah mengingatkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Maka sholat yang akan mampu mendatangkan sakinah, sholat yang akan mampu menyelesaikan masalah adalah sholat yang meniru sholatnya Rasulullah. Nah sekarang kira-kira pertanyaannya bagi kita, sudahkah mungkin sesuai sholat kita dengan sholatnya Rasulullah? Ini pertanyaan kepada kita masing-masing. Apa yang bisa kita tiru dari sholat Rasulullah itu? Kemampuan kita sebagai orang yang sudah jauh ditinggalkan oleh Rasulullah, sebagai orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah dibimbing oleh Rasulullah, bahkan sahabat pun tak pernah membimbing kita. Apa yang bisa kita sesuaikan dengan sholat mereka itu sehingga sholat itu sudah bisa menyelesaikan masalah kita? Minimal 3 Pak. Minimal 3 sholat yang akan sudah mendekati mencontoh Rasulullah. Minimal mereka melakukan sholat dengan 3 hal. Pertama, sholat itu dilaksanakan di waktu.
Maka kita tanya hari ini kepada diri kita, apakah kita sholat kita hari ini sudah di awal waktu apa belum? Wah, kadang-kadang beralasan, aku alasan Pak, waktu kan panjangnya Ustaz. Tuh aku di awal waktu mana? Kalau zuhur tuh mulai dari 12:30 sampai jam 12:30, masih ada waktu deh. Benar, waktunya dikasih panjang. Tapi Rasulullah tidak mencontohkan karena waktu panjang mengakhirkan waktu atau melalaikan waktu. Kenapa demikian? Kita ambil alasan logika yang masuk akal. Kita pegawai itu mulai kerja menurut aturan jam 7 sampai jam 4. Panjang kan? Panjang. Coba tiap hari datang pukul 3 saja. Sudah datang pukul 3 bertanya bos kawan, kok jah? Waktu kan panjang, sampai jam 4 lah. Kira-kira terima tak? Lain diterima dek bos lagi kira nak berarti. Ini alasan logika. Nah, sholat isya umpamanya waktunya mulai jam 7.40 sampai menjelang subuh. Kalau menjelang lolo sembahyang isya. Mana kira-kira? Waktu memang panjang, tapi sama halnya dengan tadi. Bahkan Allah sampai mengancam fawailul lil musallin. Ya, celaka bagi orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan cita-cita awal kita tadi, kita ingin mendirikan keluarga, yang ingin kita dapatkan adalah sakinah. Sakinah itu akan didapatkan dengan melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang pertama yang mesti kita lakukan adalah sholat. Dan sholat yang bisa menyelesaikan masalah dan akan mendatangkan sakinah itu adalah sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dan sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu minimal 3 mesti kita miliki. Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Nah, tentu kita saja yang akan meriksa diri kita masing-masing. Kita tak bisa menunjuk orang, kita tak bisa menilai orang. Kita saja yang memeriksa diri kita. Sudahkah selama ini kita sholat di awal waktu? Ketika azan dikumandangkan, tinggalkan pekerjaan kita pergi ke masjid. Sudahkah seperti itu? Kalau sudah, berarti syarat untuk mendapatkan sakinah tadi sudah dapat satu, melalui sholat. Yang kedua, sholat itu yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diturunkan kepada sahabat itu adalah sholat di mana azan dikumandangkan. Ini di mana azan dikumandangkan? Jawabannya sudah ada sama kita. Bagi orang yang sholat di rumah, terutama bagi laki-laki, kita ada azan kita dengar di rumah. Nah, cobalah azan di rumah. Nah, sholat awal sih. Tapi tak juga diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi sholat itu yang benar dilaksanakan di mana azan kumandangkan. Di mana? Masjid ataupun di musola. Di situ. Itu sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kalau itu dapat kita lakukan, berarti kita sudah memenuhi syarat yang kedua untuk mendapatkan sakinah tadi. Dan yang ketiga, sholatnya Rasulullah itu adalah berjamaah. Berjamaah, Pak. Berjamaah itu banyak sekali manfaat. Banyak sekali manfaat dan banyak pelajaran yang bisa kita terima dengan berjamaah. Pertama, sholat berjamaah itu nilainya dibanding dengan sholat sendiri 27 kali lipat. 27 kali lipat. Bagi bapak-bapak yang berdagang, kan pahamlah dengan kali-kali. Ada orang pedagang tak paham dengan kali-kali, berarti pedagang ya akan merugi. Di mana untung yang besar, itu akan dia kejar. Nah, sholat kita di rumah dapat 1 pahala, sholat kita di masjid berjamaah dapat 27. Maka disitulah Allah ingin mengukur sehat atau tidaknya akal kita. Ya,
diukur oleh Allah 27 dibanding dengan 1. Kalau masih ada di antara kita yang memilih 1, dipertanyakan kesehatan akal kita. Ya nah, baru terasa bahwa lebihnya 27 dibanding dengan 1. Jadi itu kelebihan. Ya, banyak sekali. Di antaranya yang kedua adalah kalau kita berwudu dari rumah, pergi kita ke masjid, maka setiap langkah kita akan satu dosa digugurkan. Satu dosa digugurkan setiap langkah kita. Coba bayangkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang bisa diampunkan melalui langkah-langkah kita ke masjid. Nah, itu keutamaannya. Sedangkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang hari ini terkadang bagi kita kalau kita berbicara dosa seolah-olah kita tak takut. Kenapa? Karena memang dosa kita mungkin sudah terlalu banyak, Pak. Ini kadang-kadang kalau sesuatu yang telah terbiasa dewan tak terasa, Pak. Apa Ibu kalau nak masuk WC, pertama masuk WC itu terasa bau enggak? Tapi kalau duduk di modem ini hilang bau di depan. Enggak terasa deh. Kadang-kadang mandi mau kok dalam jamban itu. Enggak terasa. Kita. Nah, Bapak Ibu. Dulu para sahabat. Bagi sahabat itu tak berdosa, Pak. Memang rata-rata dari sahabat Rasulullah itu awalnya adalah pendosa. Tapi ketika mereka mendapatkan hidayah, maka dosanya seluruhnya diampunkan oleh Allah. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka mulai dari itu dia takut melakukan dosa. Ketika dia melakukan dosa, seperti dia sedang duduk di bawah pohon kelapa yang buahnya banyak dan lah masak-masak. Kira-kira apa perasaan Bapak? Kuat duduk di bawah batang kerambi, Pak. Kerambi itu banyak buah masak-masak, hari angin. Apa perasaan Pak? Nyaman gak kira-kira, Pak? Tak ada kenyaman. Pasti kita merasa takut, khawatir andai kata kita ditimpa oleh kelapa yang jatuh itu. Nah, sesungguhnya bagi orang yang beriman, dosa itu seperti itu. Ketika dia melakukan dosa, seolah-olah dosa itu yang membuat dia menderita, sehingga mereka merasa khawatir. Nah, dengan kekhawatiran itu, apabila ada jalan proses untuk menghapuskan dosa, dia akan lakukan itu. Di antaranya berjalan dari rumah ke masjid mampu menghapuskan dosa setiap langkah-langkah itu. Dan banyak yang lain, Pak hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan sholat berjamaah. Maka oleh karena itu ada jalan lain. Ya, kalau memang hati kita menginginkan hidup di dunia ini sakinah, ya, mendapatkan ketenangan, maka sholat kita harus lakukan dengan itu yang pertama yang mesti kita lakukan. Sempurnakan sholat kita, maka Allah akan sempurnakan janjinya kepada kita. Ya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah. Salat itu as-salatu li zikri, salat itu mengingat Allah. Maka dengan itulah Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati kita. Apapun keadaan kita, insya Allah, kalau Allah turunkan ketenangan, tak ada masalah. Laika COVID, laika murah harga sawit, laika hujan, laika panen, segala macam tidak membuat mereka risau, karena dia meyakini bahwa semuanya adalah Allah yang menurunkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hidup kita berkeluarga, dipastikan masalah itu takkan pernah terelakkan. Pasti ada. Ya. Apakah orang yang sholat itu tak ada masalah? Pasti juga Allah akan turunkan masalah. Namun masalah yang diturunkan oleh Allah itu sebagai ujian. Maka ujian yang diberikan oleh Allah, dia akan kembali mengadu kepada Allah bagaimana menyelesaikan masalah. Maka apabila kita menemukan masalah dalam keluarga, itu pertama tempat mengadu kita kepada Allah. Kita masalah suami istri, Pak, jangan ke tetangga ngadu.
Jangan kami tua mengadu, jangan kami babisan mengadu. Pertama mengadulah kepada Allah. Sebab kalau kita mengadu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang bukan solusi yang kita dapatkan, tapi masalah akan bertambah. Nah, apalagi sempat nanti sudah ada kusui-kusui gulai ayam gitu dengan karib kerabat, keluarga, mintu segala macam. Nah, bila masalah kita sampaikan kepada mereka, maka akan menimbulkan masalah baru gitu. Maka pertama kuncinya adalah ketika kita punya masalah dalam hidup ini, sampaikan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini kunci diberikan oleh Allah. Apabila kamu mendapatkan masalah, wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah. Jangan minta tolong kepada makhluk. Makhluk ini lemah. Tak tolong ke orang mengadu, ini punya masalah lebih orek lebih apa. Kamu mungkin menyelesaikan masalah awak. Tapi kalau bagi Allah tak ada yang sulit masalah kita ini. Maka adukan kepada Allah. Bagaimana cara mengadu kepada Allah? Allah jelaskan, wasta'inu bisabri wassalah. Pertama sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalannya adalah melalui salat. Salat apa yang bisa menyelesaikan masalah? Pertama, salat 5 waktu. Yang kedua ada salat khusus. Salat khusus itu apa? Salat khusus untuk menyelesaikan masalah. Apa nama salatnya? Salat hajat. Ya, salat hajat namanya. Jadi kalau kita punya masalah apapun lah, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan keluarga, dengan tetangga dan segala macam, maka lakukan, ambil air wudu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ketika kita sholat 2 rakaat pada sujud yang terakhir, maka sampaikanlah semua masalah kita kepada Allah. Apa yang masalah yang timbul dalam diri kita, keluarga kita, sampaikan saat kita sujud itu. Dan kita mohon solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah salam, maka kita perbanyak istighfar. Sebab rata-rata masalah manusia itu berawal dari dosa. Ya, rata-rata masalah kita berawal dari dosa. Maka perbanyak istighfar. Setelah kita beristighfar sebanyak-banyak, baru kita berdoa kepada Allah. Sampaikan. Dengan apa kita berdoa? Pertama, kita mesti berdoa harus dengan hati, Pak. Dengan hati. Maka supaya doa itu menyambung kepada Allah, berdoalah dengan bahasa yang kita paham. Kalau kita paham bahasa Arab, berdoalah dengan bahasa Arab. Tapi tak paham kita bahasa Arab, dipaksakan juga berdoa dengan bahasa Arab, tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung. Maka berdoa boleh dengan berbahasa apapun, karena Allah mengerti bahasa apa. Bahasa awaknya tidak. Bahasa orang-orang dia juga. Ya, bahasa Inggris dia juga mengerti bahasa Inggris. Bahasa Minang, bahasa Jawa, silakan dengan bahasa apapun. Tapi yang penting berdoa itu keluarnya dari hati. Maka yakinlah Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum. Minta tolonglah kamu kepada Allah, pasti akan kukabulkan permohonan kalian itu. Nah, ini janji Allah. Janji Allah itu wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar, tak pernah Allah ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi begini. Maka ketika kita dihadapkan dengan masalah dalam kehidupan, apapun bentuknya, mulai dari masalah keluarga, masalah apapun pekerjaan, dan semua masalah, kuncinya adalah bermohon kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Insya Allah tak ada yang berat bagi Allah itu. Bagi Allah tak ada yang berat. Bagi kita mungkin berat. Bagi Allah mudah saja. Ya, kalau Allah ingin menyelesaikan masalah kita, innama amruhu iza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah mudah. Bagi kita yang susah, makanya kita serahkan kepada Allah, karena kita lemah. Kita akui la haula wala quwwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali hanya dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakinah hanya akan didapatkan dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu artinya adalah cinta kasih. Cinta. Maka cinta itu sesuatu yang berasal dari hati yang akan melahirkan kekuatan. Kalau kita sudah cinta kepada sesuatu, maka kecintaan itu akan mendatangkan energi, akan mendatangkan kekuatan, dan akan melahirkan siap untuk berkorban. Cinta itu kesukaan, Pak. Maka sudah menjadi hukum bahwasanya sesuatu yang kita cintai akan, insya Allah akan memperbudak kita. Yakinlah Pak, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita senangi akan memperbudak kita. Bapak pernah nengok lah bayi orang semua yang asal, ya, sampai sudah lapolan lagi, inyong gilomeri anjing itu. Pernah nengok? Apa dasarnya? Karena kecintaannya kepada anjing, diperbudak oleh anjing. Maaf Pak, ini contoh. Ini contoh Pak. Ya, itu contoh. Orang yang suka berburu, maka waktunya lebih banyak untuk buru. Maka orang yang cinta kepada Allah, maka waktunya akan lebih banyak untuk Allah, dan semua yang dia miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kenapa ada seorang ayah kerja siang sampai malam, pagi pulang malam, pagi pulang malam? Kenapa? Karena ada rasa cinta di hatinya terhadap anak dan istri mereka, sehingga dia melahirkan pengorbanan, dan cinta itu akan melahirkan pengorbanan. Kalau ada cinta yang tak mau berkorban, cinta palsu, cinta palsu. Maka timbulkanlah kecintaan pertama, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada keluarga. Ketika seorang ayah, ketika seorang suami, dia cinta kepada anak dan istrinya, pertama yang dia akan lakukan, dia akan lindungi anak istrinya. Dari apa? Dari segala hal yang membahayakan, termasuk bahaya akhirat. Maka bohong Pak, kalau ada seorang ayah yang mengatakan aku cinta kepada anak-anakku, tapi di bagiannya anaknya tidak sembahyang Pak, itu bohong cintanya itu Pak. Ya, seorang suami mengaku cinta kepada istrinya, di bagiannya bininya keluar rumah tidak menutupi aurat, itu bohong cinta. Kalau dia cinta tak seperti, dia akan pelihara, dia akan jaga. Ingat Pak, seorang bapak belum akan bisa masuk surga sebelum mereka menyelamatkan anak dan istri masuk surga. Maka tanggung jawab seorang ayah itu sangat besar Pak. Bukan hanya memberikan nafkah, bukan hanya mencarikan penghidupan, bukan hanya memberikan rumah, tapi sampai ke akhirat tanggung jawab kita. Maka tanggung jawab itulah yang mesti kita lakukan untuk membuktikan kita cinta kepada keluarga. Kemudian yang ketiga, warahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang itu biasanya kita lihat ketika kita sudah nenek-nenek, kakek-kakek, itu akan kita lihat. Ya, kasih sayang seorang suami istri itu akan terlihat ketika mereka sudah pada kakek-kakek nenek, akan kita lihat bagaimana kasih sayang mereka. Dan itu akan, dan itulah yang didoakan setiap orang mau menikah. Setiap kita menengok orang menikah, itu yang kita doakan, dan itu akan kita dapatkan dengan cara-cara yang kita sampaikan. Maka mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita dapat simpulkan setiap keluarga ingin mendapatkan keluarga sakinah warahmah, dengan catatan mengalilah hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah untuk mencapai itu. Kalau Allah tunjukkan jalannya, kemudian jangan kita cari keidentakan ketemu Pak. Ya, dunia ini milik Allah, maka lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Maka apa yang kita inginkan, Allah akan kabulkan apa-apa yang kita inginkan. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya ya tentang
bagaimana membina keluarga yang benar, sehingga di keluarga itu mampu kita mengucapkan dalam hati kita, atau kita ucapkan sebagaimana Rasulullah mengucapkan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bukti rumah tangga surga, Pak. Kalau Bapak ingin tahu, ya, kalau Bapak ingin tahu bagaimana rumah tangga itu laksana surga, seorang laki-laki itu akan betah dia di rumah tangga. Ada nak kira orang tak betah di rumah baji? Lain. Kadang pulang gojo, sampai makan mandi itu tobang jam 2 baru pulang, menandakan di rumah tangga dia tak betah. Tapi bagi mereka yang ada sakinah di rumah tangga, dia akan senang dengan keluarganya, senang berkumpul dengan anak istrinya. Tapi bila di dua, saya sampai lalok, semua pulang ya, sampai makan pulang, menandakan di rumah tangga itu tak ada sakinah. Ini salah satu bentuk testimoni kita. Ya, kalau kita ingin tahu seseorang itu mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, dia akan betah di rumah selesai dia melakukan aktivitas yang mestinya yang membuat dia keluar. Selesai itu dia akan di rumah dengan anak dan istrinya, ya, berkumpul untuk mencurahkan cinta dan kasih sayang mereka. Dan itu hanya akan didapatkan dengan mendekati dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kalau mungkin memang ada yang mau bertanya yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, dan tidak akan saya jawab dan akan saya janji. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya seputar keluarga. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Pak, ini. Pelan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, kami ingin bertanya, kadang mengenai sholat Ustaz, kadang jumlah sholat kita ragu, umpamanya sholat zuhur, entah itu 4 rakaat yang dikerjakan, entah 3 rakaat, jadi apa yang kita pilih Ustaz? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Baik, memang terkadang karena kekurangan khusukan kita, ya, kadang-kadang Pak, sesuatu yang ketika di luar sholat tidak terkona, dalam sholat baru nampak, sehingga lah itu sedang diurus sampai yang sedang sembahyang. Kadang-kadang lalu lamar rakaat tadi Pak. Dan itu akan sering terjadi ketika sholat sendiri. Makanya kalau bisa sholat berjamaah. Tapi kalau memang itu terjadi, itu pun dalam berjamaah pun terkadang imam pun bisa lupa. Kenapa? Karena memang Rasulullah sudah mengajarkan cara-cara untuk menyelesaikan kelupaan dalam sholat. Menandakan mungkin Rasulullah pernah juga lupa atau sahabat pernah lupa dalam hal sholat. Maka umpama seandainya kita lupa dalam rakaat, ya, kalau lupa dalam rakaat, umpamanya kita sholat asar atau zuhur 4 rakaat, pas umpamanya di terakhir itu rasanya kalau telah hampir entah masih tidur, maka ulama mengatakan ketika kamu lupa dengan jumlah rakaat, maka yakinilah jumlahnya yang sedikit, maka tambahlah 1 rakaat. Ya, yakini yang sedikit. Antara 3 jompe raguwa, maka yakini 3, maka kita tambah 1 rakaat. Maka ketika lupa itu nanti dianjurkan kita untuk sujud sahwi namanya menjelang kita salam.
Nah, sujud sahwi itu juga 2 kali dilakukan, ya, kemudian dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Subhanallazi la yasqul wa la yan. Ya, Allah Maha Suci Allah yang tidak pernah lupa. Ya, yang tidak pernah lalai dan lupa. Dan itu kita baca ketika kita sujud, kemudian terakhir kita akhiri dengan salam. Ini solusi ketika di dalam sholat kita ragu, ya, dari segi rakaat sholat kita, dan mesti kita mengambil kesimpulan, sebaiknya kita mengambil kesimpulan dengan jumlah yang sedikit dan kita menambah 1 rakaat dan diakhiri dengan sujud sahwi. Ya. Yang lain, ibu-ibu. Untuk masalah keraguan dan sujud sahwi tadi, insya Allah nanti akan saya kirim melalui grup ikrar, ya, bagaimana tata cara sujud sahwi dan tentang keraguan-keraguan tadi. Insya Allah nanti kita kirim ke grup untuk bisa lebih kita pahami. Sebab banyak juga, artinya bukan hanya dari segi jumlahnya saja, ya, ada lagi keraguan-keraguan yang lain. Bagaimana solusinya, kapan sujud sahwinya? Nah, insya Allah nanti akan kita kirim melalui WA grup. Habis? Masalah mendapatkan keluarga sakinah tadi saja. Ustaz ada 3 tadi yang dalam rangka solat tadi. Yang pertama, solat di awal waktu. Yang kedua, solat di waktu yang saya dikumandangkan, tepatkan komen. Yang ketiga apa, Ustaz? Berjamaah. Solat berjamaah. Setelah kita lakukan itu, Ustaz, tapi tidak juga mendapat sakinah tu, Ustaz. Gimana kendala, Ustaz? Sholat akan mampu menyelesaikan masalah atau akan bisa mendatangkan sakinah. Tadi kita sampaikan sholat yang bagaimana? Sholat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang kita sampaikan tadi ada 3. Pertama, ini cara pelaksanaan saja baru, Pak. Cara saja baru. Pertama, sholatnya di awal waktu. Yang kedua, di mana azan dikumandangkan. Yang ketiga, berjamaah. Dan tidak cukup itu, ada yang lain, diantaranya sempurnakan sholat itu mulai dari wudhu. Wudhunya bagaimana? Sempurnakan wudhunya. Kemudian sempurnakan juga istinjanya. Nah, tak cukup itu, mandi wajibnya bagaimana? Banyak kaitan sebenarnya. Ya, tadi khusus masalah sholat, tapi syarat-syarat untuk mendapatkan sholat khusyuk itu akan lebih banyak lagi. Itu kaitannya sholat khusyuk lagi. Tapi cara pelaksanaan minimal 3 tadi diikuti. Tapi bukan hanya sekedar itu, ada syarat lain. Ya, paham kita tentang masalah rukun-rukun sholat, sunat-sunat sholat yang membatalkan sholat. Kemudian yang menjadi rukun wudhu yang sempurna, istinja, mandi wajib, dan semuanya itu merupakan syarat untuk melakukan sholat khusyuk. Dan dengan sholat khusyuk itulah yang akan mendatangkan sakinah tadi. Bukan hanya sekedar sholat dari awal waktu sudah, kemudian di masjid sudah, berjamaah sudah, ya. Tapi oleh juga dapat ketenangan lain, masih gelisah, banyak juga masalah, ya. Maka kita cari kekurangan sholat kita yang lain. Mungkin wudhu kita yang belum benar, atau mungkin juga sumber penghasilan kita juga ada berasal dari yang salah. Contoh, kita modal untuk jualan, kita
jualan kita itu kita ambil modalnya dari sumber riba, itu akan membuat penyakit, juga akan mempengaruhi kekhusyukan sholat. Dan kalau sholat kita sudah tak khusyuk disebabkan ada gangguan itu, juga tidak akan dapat sakinah tadi, juga tidak akan bisa sholat itu menyelesaikan masalah. Jadi persoalan sholat itu komplit sebenarnya. Tapi setidaknya yang kita sampaikan tadi itu syarat yang bisa kita lihat. Tapi banyak lagi syarat-syarat lain yang mesti kita sempurnakan untuk mendapatkan yang kita inginkan tadi. Kemudian habis Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Ustaz kalau seandainya pertanyaannya pertanyaan umum nih Pak Ustaz. Tapi inilah ketidaktahuan tentang ilmu agama yang kita. Jadi pertanyaannya untuk perihal sholat hajat Pak Ustaz, waktu-waktu istimewa sholat hajat tadi itu Pak Ustaz. Yang keduanya, di saat kita berkomunikasi tentang masalah kita, apakah itu kita lafazkan atau dalam hati gitu Pak Ustaz. Karena pengetahuan kita kan di saat sujud terakhir itu masih dalam waktu sholat kan itu. Sewaktu kita sholat kan yang hanya bisa kita sampaikan hanya bacaan-bacaan sholat gitu. Nah mungkin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi kapan saatnya kita mendirikan sholat hajat? Sholat hajat itu adalah sholat yang diberikan kebebasan waktu kapan saja, ya kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Ba'da subuh langsung itu dilarang, ba'da asar langsung dilarang. Selain daripada itu silakan. Tapi tentu saja ada waktu-waktu istimewa. Waktu istimewa artinya waktu yang begitu khusyuk kita untuk sholat. Jelas waktunya pada waktu tengah malam, sepertiga malam yang akhir pada saat sholat tahajud. Tuh. Kemudian pertanyaannya tadi, sholat hajat yang kita lakukan itu saya sampaikan tadi, sampaikanlah keluh kesah kita, doa kita saat kita sujud. Nah, si saat kita sujud, boleh kita berdoa, boleh kita menyampaikan hajat kita kepada Allah dengan catatan di dalam hati. Kalau kita ucapkan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat akan membatalkan sholat. Ya, maka tidak boleh kita walaupun dalam sujud terakhir nanti kita berbicara bahasa Minang kepada Allah, itu bisa membatalkan sholat. Tapi hajat kita tadi kita keluarkan, kita bicara dengan hati saja, tidak kita lafazkan dengan mulut kita. Nah, insya Allah itu tidak bermasalah. Ya, tapi kalau kita lafazkan dengan mulut kita, bisa-bisa akan membatalkan sholat, karena sesungguhnya sholat itu dikhususkan bahasanya dengan bahasa Arab saja. Ya Bang ya. Baik, habis ya. Ibu ada ibu? Ibu copet paham. Baik, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita doakan, keinginan kita mendapatkan sakinah dalam hidup ini, itu merupakan bayangan kita akan mendapatkan sakinah di akhirat. Maka mudah-mudahan jalan-jalannya harus kita tempuh. Kalau jalan-jalannya sudah kita tempuh, mudah-mudahan Allah akan datangkan, Allah akan turunkan sakinah itu ke dalam diri kita, keluarga kita, dan semua kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, keinginan kita, hajat ahli bait juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita silakan membaca surah Al-Fatihah. Ada hadirin yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kami hamba-hambamu yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa anak dan istri kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan kaum muslimat ya Rahman ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari segala macam kesulitan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam menjalani kehidupan ini ya Allah. Seandainya kami punya masalah dalam hidup ini, tolonglah kami untuk menyelesaikan masalah. Kami tak mampu, kami tak punya kekuatan ya Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah, seandainya belum terpenuhi syarat untuk mendapatkan sakinah itu ya Allah, berikan kami jalan, kemudahan untuk mendapatkan jalan itu agar kami bisa memperoleh sakinah sebagai yang mana yang telah Engkau janjikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, suami yang soleh, istri yang solehah. Karuniakan kepada kami ya Allah rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang Engkau ridhoi ya Allah. Jauhkanlah dari kami dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala sesuatu yang akan membahayakan kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah mengadu, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah, terimalah niat kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Yunfi AM. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman bagi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga Allah limpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan kepada beliau beserta keluarga hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi acara jeda.
Apa ya kurang makan lah. Yan sini terus oh. Ryan. Nolak. Siapa lagi? Apa Facebooknya lo? Hello. Baca dulu. Itu teman. Nah, Mas. Nah. Dan so. Ada tinggal. Nanti enggak. Hah? Aduh. Ayah belum suruh nih, belum mulai lagi, belum mulai lagi, belum mulai lagi, belum mulai lagi. Makan lah. Lalu aku kue. Dah. Halo, Andi. Dah. Habis kota ya Allah. Pak Wepi. Wih. Udah apa? Dua. Racing banyak. Racing banyak mana betul. Bawaan mana? Kah? Buat. Kepada saudara-saudari dusana kasadonyo, ko aye minta diminum, ko lontong lamai goibom tak dimakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita icipin.